Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Eriko Adasaragi dari kelas PKN dengan dosen pengampu Pak Syamsuddin Kalim akan mempresentasikan tugas resume presentasi kelompok kemarin yang bertema usaha dan bela negara dan juga peran Indonesia dalam perdamaian internasional. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah tentang usaha dan bela negara. Sebenarnya terdapat suatu landasan undang-undang yang pasti kalian sudah tahu dan juga tentang bela negara bahwa setiap warga negara itu wajib untuk membela negaranya maupun memang TNI dan Polri sebagai kekuatan utama sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung dalam melaksanakan bela dan negara ini. Tetapi kita sebagai warga Indonesia sekarang harus melakukan pembelaan negara itu secara tanggung jawab dan juga disiplin seperti ya kayak sekarang ini kan masa pandemi. Nah, kita harus disiplin terhadap peraturan dan juga aturan pemerintah tentang kesehatan atau UU karantina. Lalu juga soal tentang bela negara ini tercermin dari bagaimana perilaku kita terhadap bangsa kita sendiri. Misalnya kita bangga memakai produk-produk bangsa Indonesia sendiri, kita lebih mencintai produk dan budaya dan melestarikan budaya yang sekarang mulai hilang oleh kaum-kaum muda. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, terutama mahasiswa yang merupakan komponen bangsa ke depannya, saya harap bahwa kesadaran itu dimulai dari anak-anak muda Indonesia untuk menjaga dan melestarikan budaya. Karena itu termasuk membela negara. Dan karena ketika kita nanti mencintai budaya dan bahasa negara kita sendiri, kita otomatis uh, dapat menetralisir atau melakukan meminimalisir dampak dari hambatan-hambatan bela negara yang berasal dari budaya luar yang masuk ke Indonesia. Sebenarnya tidak ada masalah tentang budaya luar yang masuk ke Indonesia, tapi harus difilter agar kita mengerti dampak yang positif bagi bangsa ini dan dampak yang negatif. Lalu juga kalau permasalahan-permasalahan bela negara ini kan lebih kepada kita sebagai warga negara itu mendukung atau menyatukan perbedaan atau menghargai sesama kita karena kita sebagai negara agar tidak terjadi perpecahan atau konflik. Makanya rasa toleransi itu harus ditekankan berkali-kali kepada warga negara Indonesia untuk saling menjaga satu dengan yang lain tanpa menjatuhkan salah satu suku, salah satu agama, salah satu ras. Karena itulah yang penting bagi warga negara Indonesia itu sendiri untuk menjaga dan membela bangsa Indonesia. Soal-soal tentang permasalahan bela negara ini lebih kepada kesalahpahaman tentang kayak perekrutan TNI, perekrutan calon polisi dan sebagainya, dan itulah aparat-aparat pemerintahan yang bertugas dalam pertahanan dan keamanan. Saya pikir itu pemerintah sudah berhak atau sudah melakukan penyesuaian sebaik mungkin, dan kita sebagai warga negara tinggal kita taat aturan atau tidak itu dimulai dari kita sendiri, bukan sistemnya gitu. Kalau kita sendiri taat, kita pasti menghindari perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah seperti melakukan suap, melakukan juga ya suap terutama, dan apapun itu bisa diminimalisir kalau kita sendiri memiliki kesadaran untuk tidak melakukan itu. Oke, resume yang kedua tentang perdamaian. Perdamaian ini jelas ya udah ada di pembukaan undang-undang dan itu menjadi komponen bangsa Indonesia ikut dalam pelaksanaan perdamaian dan ketertiban di dunia, dan itu diwujudkan oleh kita sekarang atau bangsa Indonesia kita sejak dulu dengan mengikuti banyak sekali konferensi-konferensi seperti KMB, seperti gerakan non-blok, seperti konferensi Asia Afrika, seperti ASEAN, seperti banyak sekali juga seperti kalau kerjasama secara ekonomi ya OPEC seperti itu. Dan itu wujud bukan hanya serta kerjasama ya, tapi itu wujud Indonesia ikut serta dalam melakukan perdamaian dunia, terutama di negara-negara yang istilahnya sekarang belum merdeka atau masih terjajah, dan negara-negara tertinggal seperti Afrika dan Asia. Karena Indonesia juga memiliki nasib dan perjuangan yang sama seperti itu. Karena dasar itulah Indonesia lebih semangat dalam perdamaian dunia, seperti mengirimkan pasukan Garuda yang biasanya dikirimkan ke
pembantuan perdamaian PBB, seperti juga sekarang ini juga Indonesia bersama negara-negara ASEAN saling membantu untuk masalah COVID-19. Seperti itulah kerjasama yang saya pikir bahwa Indonesia itu menjaga sekali perdamaian atau hubungan internasionalnya dengan negara-negara sekitarnya seperti ASEAN. Karena itulah yang paling penting juga, karena itu teritorial bangsa kita, sekitar kita adalah negara ASEAN, dan kita sudah bekerja sama secara baik seperti adanya masyarakat ekonomi ASEAN, MEA, dan itu juga AFTA gitu kan. Itulah suatu wujud di mana ASEAN juga banyak sekali loh, ada pertukaran pelajar, terus kita juga ada namanya pertukaran budaya. Pertukaran budaya dalam artian ada saling menunjukkan budaya masing-masing dan saling menjaga budaya masing-masing dengan baik dari negara-negara ASEAN tersebut. Itulah wujud yang saya pikir adalah wujud perdamaian dunia yang sesungguhnya, dan itulah yang harus dilestarikan, bahwa kita sendiri itu bukan negara kita individu bangkit sendiri, bahwa kita juga membutuhkan negara lain untuk mengakui kedaulatan bangsa kita dulu. Berarti kita juga ingin membantu bangsa-bangsa yang dalam artian membutuhkan pengakuan kemerdekaan. Konflik-konflik juga seperti konflik Myanmar, konflik-konflik Vietnam, Kamboja, pada waktu itu Indonesia ikut dalam, serta ada namanya Jakarta Informal Meeting atau JIM. Nah, itu sebenarnya untuk membahas perdamaian di Kamboja. Nah, itu semua saling berhubungan. Jadi Indonesia sudah banyak sekali membantu para negara-negara lain di internasional tentang perdamaian dunia, dan itu wujud kepedulian Indonesia dan wujud untuk melaksanakan tujuan bangsa ini berdiri dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dari bapak-bapak pendiri bangsa kita Indonesia dahulu. Sekian resume dari Eriko Adasaragi. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata, karena saya adalah mahasiswa yang masih terus belajar dan menerima kritik dan saran untuk berkembang selanjutnya. Terima kasih dari saya, Eriko Adasaragi. Mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita sehat selalu dan tetap jaga protokol kesehatan. Bye.